Mewakili Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para kors direktur, para pengamat substansi, dan para pengamat pembelajaran, para pengajar, hadirin tamu undangan, dan juga para peserta pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya hari ini, Senin 11 Mei 2020, kita dapat melaksanakan pembukaan pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 15 Mei 2020 melalui metode distance learning di unit kerja masing-masing peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Fitriani selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pembukaan pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki sebagai berikut. 1. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas PU. 2. Laporan penyelenggaraan. 3. Sambutan dan pembukaan secara resmi pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki. 4. Doa bersama. Untuk acara yang pertama, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas PU. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita ikuti laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Uji Coba Sistem Didikan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kepada Ibu Siska Bintang, kami silakan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiarto MD, yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR atau wakil, yang terhormat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, yang terhormat Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para pengajar, pos director, pengamat substansi, pengamat pembelajaran serta para peserta pelajar teknologi jabatan dan kebijakan yang sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pelatihan teknologi jembatan gantung jalan kaki. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama panitia penyelenggara pelatihan menyampaikan laporan pembukaan sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. Pertama, DIPA tahun anggaran 2020 Balai Uji Coba Sistem DIPA Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. B. Tujuan dilaksanakannya pelatihan teknologi jembatan gantung jalan kaki adalah agar peserta 1. Mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan jembatan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi terkait pelaksanaan teknis jembatan dan mampu melaksanakan program terkait penentuan sistem struktur jembatan, perancangan bangunan atas jembatan, perancangan bangunan bawah jembatan, perancangan fondasi jembatan, perencanaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jembatan. C. Peserta. Jumlah peserta pelatihan teknologi jembatan gantung jalan kaki sampai dengan acara ini sebanyak 37 orang peserta. Dari pemanggilan peserta 30 orang, berasal dari Direktorat Jembatan 2 orang, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 13 orang, Balai Pelaksana Jalan Nasional 15 orang, BPSDM Provinsi Jawa Barat 1 orang, Dinas PU dan Provinsi Jawa Timur 6 orang. Unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Direktorat Jenderal dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan yang berkompeten. Kurikulum dan metode pelatihan. Berdasarkan kurikulum pelatihan yang telah ditentukan, untuk pelatihan teknologi jembatan gantung jalan kaki ini sebanyak 30 JB atau 5 hari, dimulai dari tanggal 11 sampai dengan Mei, dari jam 8 sampai dengan jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Metode pelatihan ini secara keseluruhan dilaksanakan secara distance learning atau pembelajaran jarak jauh.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kegiatan terjadi dalam berlangsung baik dan lancar sesuai yang telah direncanakan, bermanfaat bagi para peserta pelatihan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Insinyur Sudiartanto MP, kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi pelatihan teknologi kegiatan dan kegiatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan secara resmi pelatihan teknologi jembatan ganti pejalan kaki yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sudiartanto MP. Kami silakan. Terima kasih, Mbak Acara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Suaranya bergema ya. Mungkin sebelum dimulai dari hostnya aja, dari Balai Uji Coba. Teman-teman nanti yang peserta cukup angkat tangan aja, nggak apa-apa. Suaranya tidak crowded, ya. Jadi cukup suara, nanti yang lainnya tinggal angkat tangan aja. Saya coba ulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sehat. Yang kami hormati Pak Dirjen Bina Marga yang mewakili. Kita lihat ada Pak Direktur Jembatan tadi. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para administratif, Bapak Kepala Balai Besar maupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kalau ada para widya iswara, saya lihat ada Pak. Pagi Pak. Salam sehat ya Pak. Para peserta pelatihan. Ya. Ini mungkin kalau bisa ikutnya diatur ulang nih, fine tuning-nya. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita semua bisa bertemu di pagi ini di cuaca yang bagus, bagus sekalian kita bisa ketemu. Mungkin lama kita tidak bisa ketemu secara langsung, tetapi paling tidak kerinduan kita bisa ketemu meskipun melalui acara virtual, ya, tidak tatap muka secara langsung. Yang biasanya kalau kita melakukan diklat, penyelenggaraan diklat, panitia penyelenggara biasanya mengundang Bapak Ibu sekalian atau metode klasikal, ya. Nah pagi ini dan bahkan kita sudah memulai, ya dalam hal ini BPSDM sudah memulai karena kebetulan ada kondisi khusus pandemi COVID-19 ini, sehingga beberapa diklat kita rubah cukup signifikan, ya dengan metode e-learning atau distance learning. Nah kebetulan pagi ini Bapak Ibu sekalian hadir di ruangan virtual ini, ya dengan menggunakan Zoom meeting, metode pembelajaran yang semula bertatap muka langsung kita rubah menjadi distance learning. Sehingga apa? Karena tujuannya adalah diklat tetap berjalan, ilmu tetap berjalan, tidak terhenti hanya karena ada permasalahan yang lain, tetapi kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain dengan memanfaatkan media sosial, di mana ternyata teman-teman juga sudah mulai familiar
Jadi hikmah dari COVID-19 ini, ya musibah COVID-19 ini hikmahnya adalah Bapak Ibu sekalian makin tidak gaptek, ya kan? Nah, bisa mengikuti acara kediklatan ini. Kalau saya lihat ini pesertanya sebarannya cukup luas ini, dari ujung barat sampai ujung timur, yang rencananya nanti ada pembangunan jembatan gantung. Pembangunan jembatan gantung ini sebarannya cukup signifikan. Kalau nanti Pak Dirjen Jembatan dan para Widyaswara nanti yang akan memaparkan. Kita ini sudah membangun ya pembangunan jembatan gantung ini cukup signifikan jumlahnya. Sudah 100 lebih, sudah ratusan kita bangun. Dan sebarannya cukup lumayan dari Aceh sampai wilayah timur sana di Papua. Semua sudah kebagian. Karena apa? Ya karena memang geografis Republik ini banyak sungai. Ya, dari Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan apalagi, ya anak-anak sungai yang cukup banyak, Papua, Nusa Tenggara, sudah hampir semuanya rata-rata sudah punya jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini memang bukan di jalan nasional, tetapi fungsi konektivitasnya, ya. Meskipun jembatan gantung yang kita bangun ini baru untuk kaki 4 dan roda 2. Ya. Yang lebarnya masih cukup minimal, tetapi paling fungsinya. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di balai, entah itu PPK, entah itu satker, entah itu asisten, atau pejabat struktural yang ada di balai, saya berharap ya dasar-dasar kenapa kami tetap melakukan kediklatan khususnya jembatan gantung ini. Karena Bapak-bapak sebagai ASN, ya, Bapak semua sebagai ASN, tadi saya lihat dan saya dengar ada dari dinas ada 6 orang, ada dari BPSDM daerah ada 1 orang. Cuman sayang, mungkin panitia lupa undang Politeknik. Ya, kita ini punya Politeknik Semarang yang di awalnya mungkin sebagian tenaga pengajar di sana juga perlu untuk mengikuti kategori jembatan gantung ini, karena jembatan gantung ini termasuk jembatan khusus. Ya, mungkin jembatan gantung ini bisa panjangnya lebih dari 100 meter. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian kan pernah mendengar itu jembatan gantung yang ada di daerah Jawa Barat sampai bentangnya 300 meter. Malah dijadikan potensi wisata. Nah, suatu saat kalau hanya dilintasi oleh orang atau kaki 4 yang sifatnya tidak mutar terlalu jauh dan tidak perlu investasi terlalu mahal, mungkin di sebagian wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi bisa banyak jembatan gantung ini. Dan dinas-dinas yang juga memulai membangun jembatan gantung karena memang wilayah kerjanya. Tidak harus semua dihubungkan dengan jembatan permanen dan harus membuka jalan baru. Kalau sifatnya nyambung hubungan kecamatan atau desa, juga efisien dengan jembatan gantung itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saudara yang hadir di ruangan virtual meeting ini, teknologi jembatan gantung pun juga banyak sekali pembaruan-pembaruan. Ya. Nah, nanti saya berharap para widyaswara, para instruktur atau coach, baik dari struktural maupun pejabat fungsional yang mengisi, nanti berikanlah kasus-kasus khusus, belajar dari kegagalan, belajar itu bukan hanya dari yang sukses. Kalau sukses itu hal yang biasa lah. Tapi kalau belajar dari kegagalan supaya tetap sukses, nah ini yang penting. Ya, sebaran jembatan gantung yang sudah kita bangun cukup banyak. Ada akibat banjir, ada karena sesuatu sehingga harus berulang membangunnya dan sebagainya. Saya kira pembelajaran ini cukup signifikan.
bagi teman-teman yang di daerah. Ya. Dan sekaligus media ini, ya mungkin ini baru pertama kita menggunakan media virtual dalam hal pembelajaran ini, tidak membatasi saudara-saudara sekalian ini di dalam pelaksanaan pembangunannya. Nah ini saya katakan tadi, ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah kita melakukan kediklatan dan pembelajaran dengan menggunakan virtual meeting dengan adanya musibah COVID-19 ini. Ya, kalau kita biasanya klasik harus tatap muka, ini tidak. Bahkan nanti pada saat pembangunan pun saya kira kita bisa menggunakan media yang sama. Ya. Media yang sama ini menjadi cukup signifikan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita selaku ASN, kami BPSDM bertanggung jawab secara penuh di dalam upaya peningkatan kompetensi saudara sekalian selaku ASN, baik yang di pusat maupun kebetulan ada peserta dari daerah. Ya, tentunya Undang-Undang 5 2014 tentang ASN dan turunannya PP 11 2017. Kami harus memanage ASN itu sendiri supaya ada upaya peningkatan kompetensi dan profesionalismenya. Yang pagi ini saudara sekalian mengikuti pembelajaran tentang jembatan gantung. Selain itu ada perkalan. Kami harus mempertanggungjawabkan di dalam pelaksanaan secara virtual meeting ini. Makanya saya berharap semua peserta di ruangan virtual ini betul-betul serius mengikuti pembelajaran ini. Karena kami harus mempertanggungjawabkan kepada pimpinan bahwa pembelajaran tidak harus dengan tatap muka, tapi bisa menggunakan virtual yang pertanggungjawabannya sama. Saudara sekalian nanti jangan hanya berharap dari punya sertifikat, tetapi betul-betul menguasai, betul-betul mengerti dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pembangunannya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, karena betapa pentingnya jembatan gantung ini mestinya nanti ada studi kasus, ada seminarnya, ya mungkin dari peserta, dari para widyaswara sesuai dengan modul dan silabusnya. Tentunya pengalaman ini akan cukup dan sangat berharga kepada saudara kalian nanti dalam pelaksanaan tugasnya di daerah masing-masing. Dan tak lupa, selamat juga pada Bapak Ibu serta sekalian yang tetap dalam situasi COVID-19 dan puasa, tetap melaksanakan tugasnya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, BPSDM ini tidak membangun fisik, ya, tidak membangun output, ya, jembatan, jalan, dan sebagainya. Tetapi, tadi saya sampaikan, ada Undang-Undang 5 dan PP 11 2011, BPSDM itu membangun kompetensi SDM. Nah, membangun kompetensi SDM, nah saudara-saudara nanti sebagai SDM yang membangun infrastruktur itu sendiri. Ini yang kami perlu sampaikan dan kami perlu tekankan. Ya, BPSDM tidak membangun infrastruktur, tetapi kami membangun SDM-nya. Ikutannya apa? SDM itulah yang akan membangun infrastruktur, tentunya dengan profesionalisme dan kompetensi tinggi. Itu yang kami harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, melalui media virtual ini sekaligus sesuai dengan apa yang diminta panitia, pelaksanaan pembangunan kediklatan jembatan gantung yang dilaksanakan oleh Balai Uji Coba Infrastruktur yang ada di Bandung, sekaligus pelatihan jembatan gantung ini Bandung 11 Mei 2020 saya nyatakan dibuka. Saya berharap seluruh peserta mengikuti acara ini dengan tertib, dengan lancar, tanpa ada kendala terhadap media sosial yang dipergunakan, dan bisa mengikuti pemahaman secara tuntas. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan pembangunan jembatan gantung yang berada di wilayah saudara sekalian, bisa dengan baik, bisa dengan tertib, bisa dengan aman,
dan semuanya bisa diharapkan konektivitas melalui pembangunan jembatan gantung, pemanfaatan dan fungsi pelayanan saudara-saudara sekalian di dalam memfasilitasi pembangunannya bisa berhasil dengan baik. Demikian dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, dikelakan tentang pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki hari ini 11 Mei saya nyatakan dibuka. Semoga memberikan manfaat kepada wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada pewawancara. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Prabantio Sadra. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak menundukkan kepala seraya dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memandunya secara agamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu saat ini kami dapat berhimpun dalam acara pembukaan pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki. Kami mohon kiranya acara yang kami selenggarakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridho. Ya Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkan. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikul. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, mudahkan segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi mengakhiri rangkaian acara pembukaan pelatihan jembatan teknologi jembatan gantung yang sedang kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan, semoga lancar. Salam hormat dari Bandung, Pak Kabar. Amin. Terima kasih.